Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bapak dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan tentang pembahasan soal-soal PTS 1 bagian ketiga atau part 3. Bapak lakukan kegiatan ini dengan maksud untuk mempersiapkan kalian siswa kelas 9 dalam menghadapi kegiatan PTS 1. Baik, langsung saja kita menuju ke soal-soalnya. Baik, kita mulai dari soal nomor 21. Perhatikan persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, x kuadrat ditambah x dikurang 4 sama dengan 0. Kedua, x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 0. Ketiga, 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 sama dengan 0. Keempat, x kuadrat dikurang 3x ditambah 5 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat di atas, yang memiliki penyelesaian real adalah A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Manakah yang benar? Kita jawab. Kita gunakan nilai diskriminan atau do. Rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Dari persamaan yang pertama, x kuadrat ditambah x kurangi 4 sama dengan 0, kita peroleh harga A-nya itu 1. Jadi A ini merupakan koefisien dari x kuadrat, itu 1. B-nya 1, ini koefisien dari x. Dan C-nya ini negatif 4 ya. Kemudian kita substitusikan ke rumus diskriminan atau do sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Hasilnya do sama dengan B-nya diganti 1 jadi 1 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya min 4. Jadi 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali negatif 4. 1 kuadrat itu 1 dikurangi 4 kali 1, 4 dikali negatif 4, negatif 16. Sama dengan 1 dikurang negatif 16. Dikurangi negatif menjadi positif, menjadi 1 tambah 16. Sama dengan 17. Di sini diperoleh harga diskriminannya 17. 17 itu lebih dari 0. Sesuai dengan ketentuan apabila persamaan kuadrat harga diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat atau PK tersebut jelas memiliki dua akar real yang berbeda. Jadi persamaan yang pertama benar. Kita lanjut persamaan yang kedua, yaitu x pangkat 2 ditambah 4x tambah 4 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut kita peroleh harga A, ya ini A-nya kecil, sama dengan 1, sama ini 1. B-nya 4 dan C-nya juga 4. Kita substitusikan ke diskriminan, ya rumus diskriminan yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Hasilnya diskriminan sama dengan B-nya diganti 4 jadi 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 4 ya. Sama dengan 4 kuadrat itu 16. Kemudian 4 kali 1 kali 4 16, jadi 16 kurangi 16 sama dengan 0. Jadi diperoleh harga diskriminannya sama dengan 0. Apabila harga diskriminan sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar real yang kembar. Jadi benar. Kita lanjut untuk yang ketiga, persamaan ketiga, 2x kuadrat ditambah 3x tambah 4 sama dengan 0. Kita peroleh harga A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Kita masukkan, substitusikan ke rumus diskriminan yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Hasilnya D sama dengan 3 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali 4. 3 kuadrat 9, 4 kali 2 8, 8 kali 4 32. Jadi 9 dikurangi 32, hasilnya negatif 23 ya. Sesuai dengan ketentuan apabila harga diskriminan suatu persamaan kuadrat itu negatif, ya artinya harganya
kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar real. Kita lanjut untuk yang keempat. Jadi ini salah yang ketiga nih ya. Yang keempat, persamaannya x kuadrat dikurang 3x tambah 5 sama dengan 0. Kita peroleh harga A nya 1, B nya negatif 3, ya bukan 3 tapi negatif 3, hati-hati. Dan C nya 5. Kita substitusikan ke rumus diskriminan. B kuadrat dikurang 4AC diperoleh do sama dengan negatif 3 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali 5 sama dengan negatif 3 pangkat 2 itu positif 9 dikurangi 4 kali 1 kali 5 20. 9 kurang 20 sama dengan negatif 11. Ini juga do nya negatif 11, negatif ya, kurang dari 0, maka persamaan kuadratnya juga tidak memiliki akar real atau salah. Jadi pilihan yang benar adalah 1 dan 2 atau jawabannya A. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Nomor 22. Jika nilai diskriminan persamaan kuadrat mx kuadrat ditambah dalam kurung m kurang 2x dikurang 1 sama dengan 0 adalah 20, maka nilai m yang mungkin adalah A 1, B 2, C 3, dan D 4. Kita jawab. Dari persamaan kuadrat mx kuadrat ditambah dalam kurung m kurangi 2x kurangi 1 sama dengan 0, diperoleh harga A nya itu m, ini A nya ini koefisien dari x kuadratnya m, harga B nya itu koefisien dari x, yaitu ini yang dalam kurung m kurang 2, dan harga C nya adalah negatif 1. Ya, kemudian harga A, B, dan C ini kita substitusikan ke diskriminan. Ingat di soal diskriminannya sudah ditentukan harganya 20. Jadi do sama dengan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 20. Kita substitusikan B nya itu M kurang 2 kurang pangkat 2 dikurangi 4 kali A nya M, C nya negatif 1. Ya, ini samakan dengan 20. Hasilnya M kurang 2 kuadrat itu sama dengan M kuadrat dikurang 4M ditambah 4 ya. Ini kalau binom, ini suku 2 dipangkat 2 ya, hasilnya ini suku yang pertama dipangkat 2 temunya M kuadrat. Kemudian ini yang dalam kurung ada 2 suku dikalikan ya, M kali negatif 2 itu negatif 2M, kemudian dikalikan 2 lagi menjadi negatif 4M. Dan suku yang kedua negatif 2 dipangkatkan 2, hasilnya positif 4. Dikurangi ini ya, 4 kali M 4M dikali negatif 1 berarti negatif 4M dikurangi negatif 4M sama dengan 20 karena ketentuannya sama dengan 20. Kemudian kita teruskan, ini M kuadrat dikurang 4M ya, M kuadrat dikurang 4M ditambah 4. Nah ini negatif dikurangi ya, negatif dikurangi atau negatif kali negatif positif 4M sama dengan 20. Kemudian M kuadrat ditambah 4 ya, ini M kuadrat dikurang 4M ditambah 4 ditambah 4M, ini yang negatif 4M jikalau ditambah dengan positif 4M jadinya 0 ya, sehingga tersisanya M kuadrat dikurang 4M ini ya, M kuadrat ditambah 4 ya, M kuadrat tambah 4 sama dengan 20. Jadi kemudian M kuadrat ini partnya pindah ke kanan jadi negatif, M kuadrat sama dengan 20 kurangi 4 ya, 20 kurangi 4 sama dengan 16, jadi M kuadrat sama dengan 16, maka M sama dengan 4 atau negatif 4 ya. Jadi ada 2 harga, M itu sama dengan positif 4 atau negatif 4 ya. Karena tidak ada yang negatif maka jawabannya adalah yang D. Sampai di sini paham ya anak-anak ya. Selanjutnya soal nomor 23. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 4 dan 3 adalah A x kuadrat dikurang x kurangi 12 sama dengan 0, B x kuadrat ditambah x kurang 12 sama dengan 0, C x kuadrat dikurang x tambah 12 sama dengan 0,
do X kuadrat tambah X tambah 12 sama dengan 0. Manakah yang benar? Mari kita jawab. Akar-akarnya adalah X1 sama dengan negatif 4 dan X2 sama dengan 3 ini ya. Maaf anak-anak, ini ada yang keliru. Ini 3 ini ya. Nah, 3. Kemudian kita substitusikan ke rumus PK. Rumus PK itu ada 2 ini ya, yang sederhana. Yang pertama adalah dalam kurung X dikurang X1 dikali dalam kurung X kurang X2 sama dengan 0, di mana X1 dan X2 ini adalah harga akar-akarnya. Atau bisa kita gunakan persamaan yang kedua, itu X kuadrat dikurang dalam kurung X1 ditambah X2 X ya, ditambah X1 kali X2 sama dengan 0 ya. Kita pakai yang ini saja ya. Kita pakai yang ini. Ini kita pakai yang ini rumus ini ya. Tadi harga X1-nya negatif 4, X2-nya 3. Kita substitusikan ke persamaan ini, kita peroleh X kuadrat dikurang, ini X1-nya diganti negatif 4, X2-nya diganti 3X ditambah, ini perkalian akar-akarnya berarti negatif X1 negatif 4 dikali X2 nya 3 sama dengan 0. Kita peroleh X kuadrat dikurangi, nah ini yang dalam kurung dikerjakan dulu, negatif 4 ditambah 3 kan negatif 1 ya, negatif 1 X ditambah negatif 4 dikali 3 sama dengan 0. Hasilnya X kuadrat negatif kali negatif positif ya, jadi X kuadrat tambah 1X negatif kali positif negatif kurangi 12 atau sama dengan 0, atau hasilnya X kuadrat ditambah X dikurang 12 sama dengan 0 ya. Jadi jawabannya yang B ya. Oke, kita hapus dulu, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 24. Jika persamaan kuadrat dalam kurung M kurang 1X kuadrat ditambah 2MX ditambah M tambah 2 sama dengan 0 memiliki akar-akar kembar, maka nilai M yang mungkin adalah A4, B2, C3, Do 1 ya. Nah, ini mana yang benar? Kita jawab. Dari persamaan di atas, yaitu M dikurang 1 ya, X kuadrat tambah 2MX ditambah M ya, tambah M ditambah 2 lagi ini ya, tambah M tambah 2 ini ya, sama dengan 0, diperoleh A nya itu M kurangi 1, D nya itu ini 2M, dan C nya ini ya, yaitu M tambah 2. A sama dengan M min 1 ya, B itu 2M, dan C nya M plus 2. Kita substitusikan ke rumus diskriminan ya. Kalian sudah paham, yaitu B kuadrat diskriminan sama dengan, atau D sama dengan B kuadrat kurang 4AC ya. Ini sama dengan 0 karena apa? Karena untuk syarat agar persamaan kuadrat memiliki akar kembar itu Do nya sama dengan 0, sehingga kita substitusikan harga B nya itu tadi 2M ya, pangkat 2 dikurang A nya tadi M min 1 ya, jadi kurang 4 kali M min 1 dikali M plus 2 sama dengan 0. Kemudian ini 2M pangkat 2 hasilnya 4M kuadrat dikurang, nah ini ya, M min 1 kali M plus 2 hasilnya adalah M kuadrat dikurang 1M ditambah 2M kurangi 2 dikali 4 ya, nanti kalikan 4 ya, di M kuadrat 4M kuadrat dikurangi 4
dalam kurung M kuadrat kurang 1M tambah 2M kurangi 2 sama dengan 0. Kemudian 4M kuadrat dikurangi, nah ini negatif 1M ditambah 2M kan jadinya 1M ya. Jadi 4M kuadrat dikurangi 4 dalam kurung M kuadrat ditambah 1M kurangi 2 sama dengan 0. Kemudian ini masing-masing yang ada di dalam kurung dikalikan dengan 4 ini ya. 4 kali M kuadrat negatif 4M kuadrat ya. Kemudian negatif 4 kali 1M berarti negatif 4M. Negatif 4 dikali negatif 2 berarti 8 sama dengan 0. Nah kemudian nih 4M kuadrat dikurang 4M kuadrat jadinya 0, sehingga yang tersisa tinggal negatif 4M ditambah 8 sama dengan 0. Ini yang tersisa ini. Hasilnya negatif 4M sama dengan negatif 8, 8-nya pindah, sehingga M sama dengan negatif 8 ya, dibagi negatif 4, hasilnya 2 ya. Jadi jawabannya adalah B ya, jawabannya B. Baik, kita hapus dulu nih. Sampai di sini paham ya anak-anak ya. Baik, kita lanjut soal selanjutnya. Soal nomor 25. Jumlah dua bilangan 15 dan hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 54. Pertanyaannya, selisih kuadrat kedua bilangan tersebut yang mungkin adalah A 15, B 25, C 45 dan D 75. Mana yang benar ya? Ingat syaratnya adalah jumlah kedua bilangan 15, hasil kalinya itu 54. Kita misalkan kedua bilangan tersebut adalah P dan Q. Kita tulis syaratnya P ditambah Q sama dengan 15, tetapi P dikali Q sama dengan 54. Maka harga P sudah sangat jelas 9 dan harga Q-nya 6 ya. Bisa kita cari dengan mencoba-coba. Ya, kalau kita cocokkan pas ini ya. Ya. 9 ditambah 6 15. 9 dikali 6 54. Sehingga selisih kuadrat kedua bilangan adalah selisih kuadrat berarti masing-masing ini ya P dan Q dikuadratkan baru dikurangi. Yang besar berarti 9 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan 9 kuadrat itu 81, 6 kuadrat 36. Berarti 81 kurangi 36 hasilnya 45. Jadi jawabannya yang C. Ya, sampai di sini paham ya? Baik, kita teruskan. Baik, kita sampai pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 26. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat min x kuadrat dikurang 4x ditambah 8 sama dengan 0, maka nilai dari beta per alfa ditambah alfa per beta sama dengan titik-titik. A negatif 8, B negatif 4, C 0, D 4. Kita jawab. Dari persamaan kuadrat min x kuadrat dikurang 4x tambah 8 sama dengan 0, diperoleh harga A-nya itu negatif 1 ya, ini koefisien x kuadratnya negatif 1, B-nya negatif 4, ini koefisien x, dan C-nya 8. Jumlah akar-akar PK persamaan kuadrat yaitu alfa ditambah beta sama dengan, rumusnya adalah, masih ingat, yaitu negatif B per A sama dengan negatif min 4 per min 1 ya. Negatif kali negatif positif, positif dibagi negatif jadi negatif, jadi positif 4 dibagi negatif 1 hasilnya negatif 4. Dan hasil kali akar-akarnya yaitu alfa dikali beta, rumusnya adalah C per A sama dengan C-nya 8 ya, nih dibagi A-nya negatif 1. Positif dibagi negatif positif, jadi 8 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 8 ya. Jadi jumlah akar-akarnya adalah negatif 4, sedangkan hasil kali akar-akarnya adalah negatif 8. Ingat bentuk aljabar beta per alfa ditambah alfa per beta itu sama dengan alfa kuadrat tambah beta kuadrat dibagi alfa kali beta. Ini yang pertama.
Dan yang kedua, bentuk yang kedua, alfa kuadrat tambah beta kuadrat ini sama dengan dalam kurung alfa tambah beta, ini berarti jumlah akar-akarnya dikuadratkan dikurang 2 kali alfa beta, ini hasil kali akar-akarnya. Kita teruskan. Selanjutnya kita cari harga alfa kuadrat tambah beta kuadrat menggunakan rumus ini tadi ya. Rumus yang kedua itu alfa ditambah beta dikuadratkan dikurangi 2 kali alfa kali beta. Kalian paham ya, ini adalah alfa ditambah beta, ini adalah jumlah akar-akarnya, sedangkan alfa kali beta, alfa beta ini adalah hasil kali akar-akarnya. Tadi sudah ketemu jumlah akar-akarnya itu negatif 4, jadi negatif 4 kuadrat dikurangi 2 kali hasil kali akar-akarnya adalah negatif 8. Jadi negatif 4 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 8, hasilnya adalah 16 ditambah 16, negatif 4 kuadrat itu 16, negatif 2 kali negatif 8 positif 16, jadi 16 tambah 16 32. Maka harga beta per alfa ditambah alfa per beta, rumusnya tadi yaitu alfa kuadrat tambah beta kuadrat dibagi alfa kali beta. Jadi alfa kuadrat tambah beta kuadrat sudah ketemu 32, kita masukkan 32 dibagi hasil kali akarnya itu negatif 8. 32 dibagi negatif 8 sama dengan negatif 4. Jadi jawabannya adalah B. Baik, terima kasih. Demikian pembahasan soal-soal PTS 1 pelajaran matematik kelas 9 ya pada bagian yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Selamat berjuang, semoga sukses. Bapak akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.